planning ya. Oh, yang discharge. Oke. Yang Iya, discharge planning ya. iya. Ini kasus yang diberikan lewat grup dok. Iya, betul. Ada di itu ya. Ya, kasus pemicu. Yang Tuan M kan ya? Yang demam, batuk, Ya, dan sesak napas. ya. Oke, kita tunggu fasilitator dulu. Oh, ya udah. Saya izin. Ya, Makasih dok. Maaf. saya ini tadi bingung katanya grupnya digabung, saya masuk yang kemana gitu. Iya dok, ini Iya, jadi lapor aja dok. Hari ini kita ya, kelompok 7 dan kelompok ya, 5 bergabung. Kalau di kelompok ya. 7 kami ada berdelapan. Yang Mm-mm. di kelompok 5 kurang tahu dok, ini berapa gitu ya. Kalau dari kelompok 7 kelihatannya hanya sisa dokter Neng yang belum hadir. Dokter Astuti. Astuti udah. Sudah kelihatannya kelompok Hmm, 8, 7 sudah dok. Yang teman-teman kelompok 5 barangkali. iya, oke baik, tidak apa-apa dok. Eh, kita mulai saja ya dok, karena ini sudah agak Baik, ya siap, sudah siap agak dok. terlambat Siap ya. dok. Baik, baik selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi sejawat, Waalaikumsalam. wabarakatuh. dokter sekalian. Perkenalkan saya Dokter Ihwan. Saya bertugas di Prodi KKLP di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan. Ya, senang sekali hari ini bisa ikut berdiskusi. Tadi sudah kita dengarkan bersama oleh Dokter Reto ya bagaimana tentang eh, sebagai care coordinator dan juga untuk research planning ya. Dan ini sekarang kita ada case yang akan kita diskusikan bersama. Mungkin kita karena waktunya sudah lewat 30 menit, saya tidak sempat ini untuk perkenalan satu persatu, tapi nanti mungkin sambil kita diskusi, mungkin bisa juga kita saling berkenalan nanti ya dok. Siap, Ah, Ya, Baik, siap, kita dokter. boleh kita mulai saja langsung dok, silakan. Kita mulai dulu dengan discharge planning ya dok ya. ya. Ya, Ah, oke. Barangkali kami langsung ya dok ya. boleh dok, silakan dok. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Ikhwan. Salam kenal dok. Baik, Ya. untuk discharge planning. Jadi pada hari ini barangkali untuk kasus ini langsung ya. Saya buka juga. Tadi Dokter Jenny sudah Jenny ya. Untuk di share sudah ada. Baik. Baik teman-teman sekalian, jadi untuk yang discharge planning, mohon izin ya teman-teman dari kelompok 5, mohon izin, nggak apa-apa ya, saya langsung ini ya, untuk Nggak apa apa-apa dok, Silakan, nggak mengkoordinasikan, apa-apa silakan dokter, berkepentingan. silakan, mohon izin teman-teman silakan ya, dokter. biar biar cepat, karena biasanya waktunya nggak banyak, sementara soalnya agak banyak ini kelihatannya. Jadi saya coba baca secara ringkas dulu ya, untuk yang discharge planningnya. Kasus pemicu, Tuan M, 68 tahun, dirawat dan keluhan utama demam, batuk, berdak, dan sesak napas. Jadi demam, batuk, dan sesak. Ia menerima antibiotik intravena dan ia menerima antibiotik intravena dan terapi oksigen selama dirawat. Kondisinya membaik setelah 3 hari dan direncanakan pulang pada hari kelima. Diagnosa klinisnya pneumonia disertai DM tipe 2 dan gangguan kognitif ringan. Situasi keluarga, dia pasien tinggal sendiri, anak perempuan tinggal di dekat rumahnya dan berkunjung setiap minggu. Objektifnya atau luaran yang diharapkan, pasiennya stabil, terkontrol untuk semua kondisi, dan minimalisasi rawat inap. Jadi jangan sampai ada readmisi, mendapatkan dukungan dan perawatan selama pemulihan di rumah. Jadi yang diharapkan adalah pasiennya stabil dan terkontrol, jangan sampai readmisi atau rawat inap lagi, dan ada dukungan perawatan selama di rumah. Jadi pasien tinggal sendiri, hanya anaknya di dekat rumahnya. Nah, silakan Jen, kita mulai sekalian Jenny mencatat untuk mulai mendiskusikan Jen nomor 1 dan seterusnya. Silakan Dr. Jenny. Yang pertama, ini need assessment yang perlu dilakukan kepada pasien, keluarga, dan lingkungan rumah untuk menjamin keselamatan pasien serta minimalisasi resiko jatuh. Mungkin langsung aja Oke. seperti biasa, teman-teman yang ada masukan, silakan nanti saya langsung mencatat di sini. Oke. Kita keroyokin aja ya teman-teman sekalian ya. Ya, Jadi keroyokan lead aja kayak assessment. biasa, dok. Kita keroyokan kayak biasa. Assessment. Silakan barangkali langsung.
Dari teman-teman dari kelompok 5, silakan, Dok. Apa yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan? Need assessment ini Harus, kalau dari materinya itu medical, sosial, dan fungsional ya, Dok. oke. Jadi kita klasifikasikan itu ya dari sisi Ya, medikal sama fungsionalnya ya, Jen ya. sosial sama fungsional. Oke. Jadi need assessment yang dilakukan, kita melakukan assessment apa kebutuhan daripada pasien, keluarga, dan lingkungan rumah agar pasiennya terjamin keselamatannya dan jangan sampai jatuh. Mungkin saya mulai dulu, Dejen. Pertama kita Ya. harus mengevaluasi situasi rumahnya ya, karena ini kan di rumahnya paling tidak ini pasien, artinya ini kan jangan sampai jatuh. Jadi barangkali kita melakukan asesmen terhadap kondisi rumah, apakah memang bisa untuk jadi sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, serta struktur rumah itu sendiri aman nggak gitu ya. Itu yang pertama, melakukan asesmen terhadap tempat tinggal peserta. Kita lihat dulu. Jadi teman-teman silahkan diajukan saja. Nanti semuanya akan kita catat semuanya oleh Dr. Jenny. Silakan barangkali yang mau menambahkan lagi. Memastikan Aksesnya bisa, Dok. kebutuhan pasien untuk Oke, akses dari akses ke Dr. tenaga, Weni silakan, Dok. Dr. Weni silakan, Dok. memastikan pasien memiliki akses yang mudah ke kebutuhan medis, Dok. Oke, akses ya. Ya, jadi Jen memastikan si pasien punya akses yang mudah, Dok. Oke, silakan lagi yang lain. Kemudian Dr. Ani. untuk faktor medikalnya mungkin Dokter Iqbal karena Oke, dia Dr. juga Ning ya, silakan, Ning. dia menderita diabetes tipe 2. Mhm. Mungkin kita meyakinkan konsumsi obatnya setelah pulang dari rumah sakit itu dikonsumsi dengan baik untuk medikalnya. Oke, ya teman-teman, ini kan kita melihat ada 3 nih ya. Jadi kita melakukan asesmen terhadap pasiennya, terhadap keluarganya, dan lingkungannya ya, untuk menjamin keselamatannya. Nah, kemudian juga dari Jenny tadi juga bagus, jadi kita coba klasifikasikan tadi dari sisi apa aja, mungkin ya ada sosial, apalagi aja? Medical, sosial, dan fungsional. Fungsional ini mungkin kalau saya boleh tambahkan, Dok. Fungsional ini kan karena pasiennya kan lansia gitu, Dok. Oke. Nah, terus kemudian ada gangguan kognitif ringan juga ini kan Iya, dikatakan. Nah, mungkin pelupa atau apa gitu ya, ya, iya. sudah Jadi kita demensia. memastikan bahwa di rumah itu harus ada yang merawat gitu mungkin, Dok. Sedangkan anak perempuannya ini, ya anak perempuan ya, ada anak perempuan tinggal dekat rumah, berkunjung setiap minggu. Berarti pasien kan ini dikatakan tinggal sendiri. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan sepertinya nggak memungkinkan kalau tinggal sendiri, minum obat sendiri, terus khawatir jatuh gitu ya. Jadi harus ada itu ya, Jen, mungkin semacam social worker ya, atau caregiver dari Iya, keluarganya ya. iya. Heeh. Oh ya Jen, tulis aja Jen, memastikan adanya caregiver atau social worker yang memang bisa memantau sehari-hari ya kondisi si pasien. Iya. Dicatat aja Jen. Nah, jadi semua masukan kita catat aja. Silakan teman-teman lain, tambahan. Izin, Bang Dok. Liman, ya, Bu Astuti silakan Dok. Ya, Dok, barangkali saya menambahkan yang dari Dokter Neng tadi, Dok. Kalau kita lihat di apa di pernyataannya kan ibu ini dia dirawat dan diberikan terapi oksigen dan juga antibiotiknya IV. Jadi mungkin sebelum memastikan obat-obatan diminum teratur, mungkin kita harus memastikan dulu obat-obatan apa saja yang akan dibawa pulang oleh si ibu Oke, dari rumah sakitnya. ya, makasih Dokter Astuti. Saya jadi ingat nih, karena ini kan dia ada antibiotik intravena, terus terapi oksigen ya selama di rumah sakit. Artinya kebutuhan ini juga kan diperlukan di rumah ya. Jadi paling tidak ketersediaan oksigen gitu ya, yang mungkin oksigen yang yang portable gitu ya, itu juga harus ada. Jen dicatat ya, Jen, yang tadi yang dari Dokter Astuti, Jen. Silakan teman-teman tambahan lagi. Jadi dia ada pneumonia juga. Karena ada pneumonia, artinya kebutuhan dia dari sisi klinisnya
Ada obat, ada oksigen. Dok, saya dok, Mm-mm. untuk kebutuhan nutrisinya dok, Oke, Grace. sebelum pulang untuk nutrisinya seperti apa? Oh iya, ya Grace apa? Dietnya ya dok Sebelum ya. pulang. Mm-mm. Oh ya, Iya, ini jangan iya lupa betul untuk dietnya. karena dia pneumonia, jadi kita juga harus memastikan Jen, kamar tempat dia nanti kamarnya si bapak ini itu harus ada sirkulasi udara yang bagus loh Jen, karena dia ada pneumonia, Ya, sirkulasi dari udara sini dan cahaya yang bagus. evaluasi situasi rumah apakah memungkinkan untuk perawatan, ada Ah, sirkulasi udara, pencahayaan ya yang dok ya. bagus, sama tadi tangga-tangganya itu jangan dibikin tangga kalau bisa yang model turunan gitu aja untuk Oh, menghindari tidak risiko ada jatuh. tangga ya. Kita mengevaluasi rumah, apakah memang modelnya tangga, kalau tangga berapa banyak anak tangganya, kemudian memungkinkan tidak, kalau misalkan tidak dalam bentuk tangga, tapi dalam bentuk turunan jalan, kayak papan menurun gitu, dengan pegangan, dipastikan ada pegangan kanan kirinya. Ya, ada pegangan yang di kamar mandi itu juga itu namanya apa ya dok ya? Iya, yang Handrail dok, dinding itu. handrail. Handrail dok. Handrail. Handrail. Iya, betul. Oke, kemudian ini Perabotan ya. juga mungkin bisa diatur ulang ya, Dok. Jen, betul Jen. Atur ulang perabotan di rumah sehingga akses pergerakan si pasien, caregiver, social worker dan profesional-profesional datang ke rumahnya itu menjadi lebih mudah. Sama itu Jen, ini kan sebelahnya anak perempuannya tinggal di dekat rumahnya dan ini kan berkunjung setiap minggu. Jadi bagaimana ada komunikasi antara dia dan anak perempuannya itu, kalau kayak orang-orang tua gitu pakai HT bisa nggak ya? Telkom aja dok. Kalau HP kali dok, zaman sekarang dok. Maaf Udah dok, HP dok. karena ini kan ada gejala pneumonia, jadi keluarga juga harus menilai atau memantau bagaimana kalau seandainya kambuh penanganan pertamanya dok. Ya, dalam Oh, artian jadi edukasi ya keluarga Dokter Wendy ya. Pemantauan keluarga gejalanya. Jadi kita memahami ini ya apa itu Oke, gejala apa berarti sih? gini Jen. Jadi kita mengedukasi keluarganya, memahami untuk memantau pneumonia. Jadi edukasi dari kita kepada keluarga sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan terhadap pneumonia dengan memantau gejala-gejala. Artinya kapan dia harus segera menghubungi dokter, kapan tidak, itu kan jadi harus diedukasi maksudnya si keluarganya. Keluarga memahami dan memiliki pengetahuan untuk apa dok? Untuk Memonitor pneumonia-nya, jadi sehingga bisa cepat tanggap manakala terjadi situasi di mana harus segera menghubungi dokter, langsung Ya. tahu. Mungkin maksudnya penanganan gawat daruratannya ya dok ya? Yes, semacam daruratan pneumonia. Jadi kita mengedukasi keluarga pasien. Izin dok, tambah mungkin Mas Uti, untuk dok. edukasi PHBS juga dok, karena kan pneumonia ini salah satunya adalah jenis-jenisnya kan ada pneumonia komunitas. Jadi untuk si pasien juga mungkin karena kondisinya juga masih belum terlalu fit ya, barangkali dia juga akan mudah tertular jika ada kerabat yang datang untuk menjenguk misalnya, atau dari pasiennya sendiri mungkin kalau masih belum optimal penyembuhannya, dia juga apakah dia mungkin masih punya potensi untuk menularkan. Jadi mungkin edukasi PHBS untuk penggunaan masker barangkali di rumah. Iya. Oke. Penggunaan. Iya, betul. Kepada para pengunjung ya, maksudnya keluarga yang berkunjung ataupun ada misal entah keluarga atau kerabat yang datang. Jadi untuk perlindungannya. Teman-teman, ini kan soalnya banyak ya. Apa kita untuk yang nomor 1 kita sepakat aja sudah kali ya? Ya, cukup dokter. Kita lompat ke nomor 2 ya. Ya. Ya, baik. Kita langsung ke nomor 2 teman-teman sekalian. Yang nomor 2 adalah keterlibatan profesi multidisiplin. Nah, ini. Profesi apa saja yang perlu dilibatkan dan deskripsikan kerja mereka masing-masing untuk mencapai target kita sebagai dokter keluarga. Target kita tadi kan itu adalah mengurangi komplikasi dan mencegah jangan sampai terjadi readmisi ya. Jawab 6 lagi gitu loh. Nah, kita butuh profesi apa saja. Oke, saya coba pancing dulu, Jen.
silakan dokter dokter Yang pasti yang Arisa, dokter silakan. keluarga dulu yang pertama, dokter. Oke, dokter keluarga Dokter yang keluarga, pertama. Berikutnya dok, dokter keluarga, ya, yang bertanggung jawab medis. untuk, jadi Nah, fungsinya kan bertanggung jawab, dia mengkoordinasi rencana perawatannya, dokter. Oke, dokter keluarga sebagai penanggung jawab untuk kolaborasi. Di sini kan Ya, boleh ya, dikatakan kolaborasi multidisiplin ya, mau interprofessional collaboration (IPC). Oke, Jen, nomor Ya, 1 dokter yang atau kedua keluarga. mungkin bisa dokter internis, ahli gizi, mungkin dokter Iqbal, internis, Ya, ahli gizi, ahli gizi. Terus itu spesialis paru, obat itu apa ya? Farmasi, ahli Apoteker. farmasi, ya apoteker, Apoteker, spesialis untuk paru. obat-obatan. Ini kan diabetes, ada kemungkinan Terapis bisa nggak dok? terjadi yes. terapis juga, Fisioterapi. Iya, karena fisioterapi. usianya kan Penyakit dalam sudah sesuai ini. endokrin dok, bisa nggak? Ya, jadi fisioterapis, terus spesialis endokrin maksudnya ya. Endokrin Tapi masuk barangkali- penyakit dalam ya? Oke, ya Jen. Iya masuk penyakit dalam dok. Masuk Termasuk di ke dalam. Iya, penyakit dalam Jen. Ya, setuju Jen. Harus ada penyakit dalam. Gizi, dokter Jenny, ahli gizi, apoteker, Ya. Ahli fisioterapis, gizi, apoteker, fisioterapis, Perawat, dok, perawat. perawat ya. Paramedis jangan lupa. Perawat. Kemudian kita perlu melibatkan social worker, social worker, Iya, social social worker. worker. Karena dia kan tinggal sendiri ya. Jadi Iya. ada social worker. social worker. Saya hampir bilang Psikolog social kira-kira perlu nggak, dok? psikolog Psikolog. perlu. Oh iya, Ini kan dia betul. iya, kayaknya kalau ada sudah betul sekali. kognitif tadi ya. Karena ada Ya, gangguan kognitif. kan? kognitif. Yes. Iya nih perlu banget. Ini kita Psikolog. diminta untuk menjelaskan ininya dok, Satu-satu. Keterlibatannya deskripsi kerja masing-masing ya. masing-masing. Oke. Iya, Coba Jen bacakan Jen apa ya nanti kita coba dokter kontrol. spesialis penyakit dalam. Oke, ini untuk membantu memantau kondisi diabetesnya kan Diabetesnya. dan pneumonia. Dokter ahli paru perlu kayaknya ya, pulmonolog. Untuk pneumonia itu cukup internis saja. Nggak gampang sih dapatnya ya, mending internis saja ya. Paru ya dok. Parunya Ahli untuk paru. pneumonianya ya. Iya, maksud saya kalau sebanyak itu jadi mahal banget kali ya. Kalau memang Habis nggak klaim-klaimannya, terbatas Dok. sih, libatin semua aja gitu ya. Cuman kadang-kadang mikirkan, aduh ini pada bisa nggak dipraktekin gitu ya. Sebanyak-banyak itu. Siapa yang bayar gitu kan. Berarti digabung aja Oke. penyakit dalam untuk pneumonia Iya, dan mendingan penyakit dalam aja untuk DM-nya. diabetes sama pneumonia ya. Ya, Oh, berarti Diabetes, parunya DM dan nggak usah. pneumonia. nggak usah Kenapa, Jen? kayaknya. Iya, pulmonolog nggak usah lah, Jet. Internis aja cukup kayaknya. Internis. Psikolog perlu banget karena memang ini kan ada gangguan kognitif ya. Ahli gizi sangat perlu. Fisioterapis perlu sekali. Oh ya, tadi apanya ya? Penyakit dalam untuk itu Jen atau memberikan saran memberikan saran tentang bagaimana penanganan untuk pneumonianya, diabetes mellitusnya dan hipertensi. Ada hipertensi juga ya. Enggak disebutkan dok. Nggak disebutkan ya. Jadi Ini hanya pneumonia dan diabetes disertai saja. DM tipe 2 kognitif, gangguan ya. kognitif ringan. Oke, jadi untuk mengatasi pneumonia ini serta penyakit diabetes tipe 2-nya untuk si internis. Ya. Kemudian Ini. psikolog. Saya mau ngasih masukan, Dok. Iya, Dok. Oh, maaf Pak Nah, Iwan. ini Dok, kalau kita Iya, ini untuk discharge pasien ini kan, kita sebagai KKLP kan sudah ikut memahami juga terapi pasien. Jadi disinilah fungsi kita sebagai filling the gap-nya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita tidak perlu lagi dokter spesialis penyakit dalam dan dan paru. Nah, karena kondisi akut pasien kan sudah teratasi. lewat. Nah, Ini jadi kan hanya pemeliharaan ya dok ya. ya, jadi kita di sini sudah masuk untuk bagaimana kita jangan sampai kambuh lagi kondisi akutnya tadi. Jangan sampai Kemudian lagi. iya, dan kemudian kalau dia pun di rumah mungkin kita beritahukan kepada
keluarganya tadi tanda-tanda bahaya. Jadi kapan nih? Misalkan keluarga bingung ya, apakah ini mesti saya bawa malam ini juga atau besok bisa Masih menunggu bisa gitu. ditunda, ya. Jadi ini mungkin kita berikan informasi juga tuh, mungkin yang di medicalnya ya di atas tadi ya di poin 1 tanda-tanda darurat tuh yang dia harus Oh, ya, betul. ada tadi ya dok Need kayak gitu. assessment ya di nomor Ya, 1, Dok. Baik. ya Dok, edukasi tadi juga bisa. Ya. ya. Dok, berarti kita bisa jadikan Dok ya, jadikan acuan ya apa standar bahwa kalau dalam hal discharge planning ini artinya karena pasien sudah dalam kondisi stabil dan dipulangkan, artinya kebutuhan medisnya itu benar-benar di kita saja, Dok ya. Tidak perlu Iya. sampai ke spesialis segala macam kan, Dok? Karena ini kan Iya, Dok. sudah stabil ya, Dok. Iya. Karena itu Oke. tadi kan ada pertanyaan kan, sering menjadi pertanyaan tadi juga saya dengar di diskusi. Jadi apa perannya dokter, kenapa mesti ada dokter spesialis KKLP di layanan primer gitu. Nah, jadi kita tuh kompetensi kita itu lebih tinggi dari dokter umum yang ada di sana dan kita sebenarnya setara dengan teman-teman yang spesialis yang lain. Nah, jadi kita memang harus juga sharing kompetensi dengan teman-teman spesialis. Misalnya, ya kita tentu tidak bisa untuk misalnya melakukan bronkoskopi gitu seperti paru, tapi kita tahu bagaimana untuk menata laksana pasien-pasien yang sebelumnya pernah dilakukan bronkoskopi misalnya atau akan melakukan bronkoskopi. Nah, jadi ada beberapa nanti kompetensi yang dari spesialis-spesialis ini yang bisa kita diserahkan ke kita atau kita yang mengambilnya gitu. Misalnya untuk terapi insulin. Nah, penyakit dalam itu sudah mau menyerahkan untuk terapi insulin, sudahlah di KKLP saja, nggak perlu kita gitu. Nah, jadi begitu dok. Jadi kita akan mempersiapkan diri juga nanti untuk beberapa apa ya yang itu sebenarnya pada saat ini tuh kita rujuk gitu ya, itu sebenarnya udah nanti bisa kita tangani sendiri. Iya, bisa ditangani. Iya. Dokter Ivan, terima kasih banyak ini dok. Ini jujur, saya harus terbuka dok, jujur ya menyampaikan ini memang jadinya beberapa diskusi yang sudah kami lakukan dalam beberapa hari ini terkait ini. Jadi mindset saya harus saya rubah sih dok. Jadi kemarin itu dalam diskusi kami itu masih dok. Jadi ya ini perlu internis, ini perlu ahli nefrolog gitu ya. Padahal kadang-kadang kalau kita pikir ini kan pasien sudah pulang dari perawatan. Jadi kayak kita nggak pede dengan kemampuan kita sendiri ya dok. Iya dok, benar. Jadi makanya kita dengan RKL ini kan terlalu singkat. Mungkin kita hanya bisa melihat konsepnya saja, tapi sembari berjalan dok, kompetensi kita juga nanti dalam hal klinis kita harus tingkatkan juga dok. Jadi misalnya bagaimana tata laksana itu tadi, misalnya pasien dengan kanker payudara. Nah, jadi dia setelah mastektomi radikal misalnya, itu bisa dia perawatan untuk misalnya drainasenya yang blocking itu sudah tidak perlu ke dokter ini lagi onkologi. Jadi dokter onkologi akan melatih kita gitu. Nah, jadi beberapa skill-skill itu kita harus juga apa ya dapatkan lah. Jadi melalui misalnya workshop atau melalui seminar-seminar kita. Nah, itu kita harus meningkatkan skill kita juga dalam hal klinisnya saja. Jadi bukan hanya administratifnya saja, dok. Ya. Nah, teman-teman, ini harus kita tancapkan di dalam mindset kita. Kita ini spesialis loh, gitu ya. Iya, dok, benar. Itu makanya harus. kayak kemarin dalam itu materi IPC ya, dok ya, interprofessional collaboration. Jadinya yang dikolaborasikan itu isinya spesialis dari A sampai Z. Jadi saya agak bingung juga. Ini barangkali harusnya yang kita sebut salah satu. Kalau contohnya pada yang discharge planning ini, ya maksudnya profesional di sini adalah misalnya ahli farmasi, perawat. Kita kan profesional itu ya dok yang kita kolaborasikan. Kan? Betul, betul. Dan ini juga misalnya seperti di apoteker ini kan kita ingin melihat misalnya obatnya kan itu switch ya dari pemberian parenteral dengan peroral. Nah ini obatnya apa yang dianjurkan itu tentu kan masih tetap DPJP-nya kan dari paru nih kalau pneumonia. Betul. Nah itu dia obatnya apa. Nah dari kita
tentu berkolaborasi lagi dengan apoteker. Nah, kita juga bisa sudah punya kompetensi dok, misalnya kita tahu kan efek samping obatnya nanti bagaimana gitu ya. Jadi apoteker ini kita bekerja sama dengan mereka untuk sekedar untuk menyamakan persepsi ini nanti Ya, pasiennya mungkin akan akan dapat diberikan. efek samping ini ya, kemudian Aha. obatnya bentuk tablet apa gitu dan dibekalin berapa. Kemudian nanti kita juga harus ini ya apa namanya karena pasien ada demensia, cara pemberian obatnya bagaimana. Nggak boleh dong diberikan langsung satu satu bungkus berapa tablet gitu ya. Itu kan harus kita buat ada kotak obatnya. Jadi dalam satu hari itu harus di dispensing. Nah ini untuk dispensingnya gimana? Apakah kita bilang ke apoteker, tolong dong dibuat obatnya misalnya dalam bentuk bungkus-bungkus untuk harian. Jadi untuk hari Senin obatnya satu bundel, untuk hari Selasa satu bundel gitu. Nah, jadi pasien itu dia ngelihat per harinya itu dia minum obatnya berapa. Jadi nggak akan mungkin dia minum obat 2 kali. Nah, karena kan kalau pasien yang mild cognitive impairment kan dia lupa nih, aku udah minum obat belum Demensia ini. dia lupa sudah minum atau belum ya? Ya, jadi harusnya minum obatnya 3 x 1 jadi 1 x 3 dok. dalam dalam sekali waktu itu dia bisa minum 2-3 kali gitu kan. Langsung Jadi, 2-3. salah apa. Nah, itu kita yang mengkoordinasikan, tapi itu kita yang paling tahu tentang pasien dok. Yes. Nah, jadi kita bilang sama apoteker, ini nanti tolong untuk pembuatan obatnya, tolong dipilah-pilah, jangan satu bundel dikasih semua gitu, tapi tolong dibuat ini misalnya 7 hari bekalan obat. Coba dibuat Berarti satu ada 7 plastik satu kemasan. hari. Iya. Jadi satu hari satu plastik obat. Jadi obat. ya nanti kita yang tinggal apotekernya juga yang akan memberikan obat, tapi itu kan masukan dari kita dok, karena kita yang paham pasien kita tuh ada demensia. Gitu. Wah, terima Gitu kasih ya. Dokter Iwan. Ini mencerahkan. Terima kasih. Iya. Izin dok, kami lanjutkan lagi ya dok. Boleh dok, silakan dok. Oke, ayo Jen, lanjut Jen. Yang berikutnya Jen. Berarti tadi yang spesialis itu saya hapus ya dok ya. Berarti Ya. ini penanggung jawabnya di KKLP semua berarti ya. Iya. Iya dok. Oke. Nah, profesi lain, contoh tadi farmasi, tadi seperti Dokter Iwan sampaikan. Jadi kita berkoordinasi, kalian juga pesan. Jadi pada saat mengemas obat, jangan sekaligus dalam satu plastik gitu, sekaligus dikasih, nanti habis sekali minum gitu kan. Jadi dipilah dalam 7 hari dalam 7 plastik misalkan. Ini koordinasi kita sama farmasi. Nah sekarang juga dengan perawat dalam hal perawatan di rumah gitu kan, dalam hal perawatan seperti apa yang dibutuhkan. Makanya kita ada dengan perawat juga salah satunya. Perawat ini perawat home care atau gimana dok? Ya perawat home care sih ya. Jadi di sini ini kan ini ya, bisa jadi perawat itu memberikan saran, ngajarin edukasi. gitu ya, memberikan edukasi, ngajarin kepada entah keluarga yang nunggu atau social worker yang nunggu orang itu. Termasuk keluarga juga, termasuk keluarga. Ya. Betul. Ya. Dokter Iqbal, saya izin menambahkan Ya, bisa boleh. dong. Kalau fisioterapi bagaimana dok? Oh ya udah fisioterapi tulisnya nggak kelihatan tuh Sudah tadi. ada tadi, Oke. fisioterapi ada. Kayaknya nomor 2 udah Jen ya? Iya, boleh. Nanti ini tinggal diisi perannya masing-masing ya dok ya. Iya, kita isi perannya masing-masing nanti. Lanjut ke nomor 3 ya. Bagaimana rencana follow up obat-obatan yang perlu diberikan saat pulang ke rumah, rencana monitoring periodik melalui metode komunikasi apa. Nah ini dia. Apa WA group, apa health, grup health, apa yang melalui WA. Oke, kita dulu ya untuk yang rencana follow up-nya. Jadi ini kan kita siapin nanti untuk rencana follow up pada discharge planning ini, obat-obat yang perlu diberikan saat pulang ke rumah. Otomatis tadi Jen, seperti yang disampaikan Dr. Iwan tadi, switching dia dari antibiotik misalkan, pasti kan berubah tuh dari antibiotik IV ke antibiotik oral misalkan. Jadi untuk obat-obatan kita berkoordinasi dengan ahli paru. Mungkin dok namanya dok. Iya, obat-obatan parenteral. Jadi contoh kayak antibiotik parenteral
Tapi ini kita berkoordinasi sama dokter parunya di rumah sakit. Nanti kan akan ada jadi pergantian obat, switching dari obat-obatan parenteral ke obat-obat oral. Nanti obat-obat oral kan kita yang meresepkan dan seterusnya, hanya dalam menata laksanakan obat itu kita berkoordinasi sama farmasi gitu. Jadi obat-obatan yang perlu artinya switching dari obat-obatan parenteral ke obat oral, kemudian obat-obat diabetes, kan kalau ada tambahan lagi untuk obat-obatan. Mungkin ditambahkan obat simptomatik dok, seperti ekspektoran buat batuknya atau penghilang analgetik. Iya, obat-obatan simptomatik dan itu artinya under kita semua ya. Nah, jadi kebutuhannya itu nanti kita yang berkoordinasi di rumah sakit sebelum kita discharge dalam rangka discharge planning ini, kita koordinasi sama dokter yang merawat di rumah sakit terkait obat-obatan itu, dan nanti kita komunikasikan serta kita memutuskan mana yang diteruskan, mana yang dirubah gitu ya, berkoordinasi dengan dokter yang merawat untuk dibawa pulang. Gitu. Jadi sekali lagi decision-nya di tangan kita. Decision untuk seperti obat itu di tangan kita, tapi setelah kita berkoordinasi dengan dokter yang merawat. Izin dok. Ya. Ya, barangkali untuk memastikan bahwa obat-obatan yang akan diberikan saat pulang itu bisa diminum dengan sesuai dengan ketentuannya, khususnya untuk antibiotik, kita untuk keluarga yang akan menjadi semacam pengawas minum obatnya pada antibiotiknya mungkin perlu kita pastikan juga dok. Tahu itu masuk yang di 4 ya? Iya. Ini bisa juga sih dok. Bisa juga sih. Benar Iya. Jen. Ini bisa Jen. Jadi untuk obat-obatan tadi, jadi tadi kan gini, untuk mengenai jenis dan merek obat, itu decision ada di kita yang bikin setelah berkoordinasi dengan dokter yang merawat kan. Jadi switching dari obat-obat parenteral atau obat-obat lain kita berkoordinasi dengan itu. Nanti kita yang menentukan, habis itu kita bawa, kita berkoordinasi dengan farmasi untuk membagi-bagi obat itu sehingga pemberian jangan sampai salah gitu oleh keluarganya dan jangan sampai sekaligus. Jadi kayaknya setelah itu kita edukasi jadinya keluarganya ya, atau kepada PSO-nya atau kepada social worker yang akan mendampingi memang untuk cara minum obatnya biar nggak bablas. Mungkin masukan Dr. Iqbal. Ya, Dokter Murah silakan. Ya, ini kan rencana follow up. Jadi mungkin perlu kita jadwalkan dia setelah pulang dari rumah sakit, kapan dia minimal harus follow up dulu gitu. Apa 1 minggu kemudian gitu, masuk nggak itu dokter? Iya, kontrol gitu ya dok ya. Iya. Oke. Jen, jadi pada saat pulang kita schedulekan misalkan berapa hari sekali atau seminggu sekali atau gimana Dokter Murah? Ya, apa seminggu sekali gitu? Atau minggu pertama aja atau gimana? Kontrol. Kunjungan kontrol dari kita ya, dari kita sebagai dokter keluarga. Iya. Ya, itu kan untuk memastikan apakah selama seminggu itu dia di rumah itu ada masalah tidak dia dalam obatnya segala macam itu gimana gitu. Jangan sampai salah gitu ya. Iya. Cara minumnya, jenis yang diminum, ada yang boleh bareng, ada yang nggak boleh dibarengkan gitu kan obatnya. Iya. Nah sama itu tadi monitor kondisi pasien ya. Ada alert system ya, jangan lupa juga Jen, kita tampilkan juga di sini tambah lagi deh Jen. Alert system yang memang kita bangun kepada keluarganya juga untuk kalau dan juga social worker, keluarga, terus atau yang menunggu ya si caregivernya itu untuk sistem alertnya kalau ada sesuatu yang emergency gitu, itu kita sudah tahu dengan cepat gitu. Kemudian untuk monitoring periodik, saya pikir ini kan komunikasi zaman sekarang kan grup WA bisa dibikin nih, ya. Grup WA. Cuma memang ini bapaknya kan sudah tua ya. Belum sih 68 masih remaja. Kalau standar WHO masih remaja 68. Jadi dokter mau menambahkan, ini dari pasiennya ini kan dia ada gangguan kognitif ringan juga ya dokter. Mungkin kita bisa bantu dengan rencanakan terapi perilaku kognitif gitu dok.
Iya, nah ini kita berkoordinasi sama itu, sama psikolog untuk yang sama apa psikoterapi untuk ini gimana anunya berdiskusi, tapi tetap penanganannya kita sih ya, yang kepada ininya nanti kan itu tidak harus psikolog atau si psikoterapi yang melakukannya, kecuali kalau memang ada yang sifatnya fisioterapi ya, kayak misal harus ada inframerahnya, harus ada regang, ada segala macam. Tapi kalau hanya sekedar itu kan sebenarnya bisa kita mengedukasi entah itu keluarganya, entah itu si caregivernya. Gimana teman-teman? Silakan tambahin lagi komentarnya atau apa? Dok, Ini perlu Netflix nggak untuk komunikasi. monitoring Ya, nih. periodiknya pemeriksaan gula, Dok? Yang ditakutkan kan dari Ya. makanannya yang tidak terkontrol pada saat itu, Dok. Iya. Untuk Dalam artian itu pengecekan bagian gula darah. itu oh ya kita belum ada itu ya. Maksudnya untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Sekarang itu kan nggak terlalu mahal ya. Kayaknya perlu deh Jen itu disiapkan di rumah itu Jen. Ngasih tahu keluarganya atau caregivernya lah yang nanti untuk eh, berapa lama sekali meskipun di luar kunjungan kita barangkali kita visit 3 hari sekali atau tadi yang dari dokter murah seminggu sekali misalkan kita berkunjung, tapi barangkali sebelum itu ada juga sih monitoring gula darahnya ya. Iya, Dok. Glukometer ya di rumah ya, Iya, Dok. jadi glukometer sekarang sudah ada tuh yang 100 ribuan, udah lengkap dengan alatnya. Saya lihat di Tokopedia. Hasilnya gimana? Tapi ada 100 ribuan. Berarti kitnya sticknya lebih murah lagi tuh. Metode komunikasinya menggunakan apa, Dok, ini? WhatsApp grup atau apa WA ini? grup aja ya, WhatsApp grup ya, dibentuk WhatsApp grup. Grupnya dengan siapa jadinya, Dokter? Oke, nah ini dia penting. Dengan anak sama caregivernya mungkin ya. Anak caregiver, tapi juga nggak ada salahnya dengan paramedis perawat ya, perawat dengan Dengan itu tim juga. yang lain, Dok. Iya, dengan tim yang lain. Dok, kalau pasiennya ada 50, Dok, 50 WA group nanti. Telemedicine, Dok, menggunakan telemedicine bisa. Telemedicine Iya. aja kan nanti. Oke, ya telemedicine. Biasanya Nggak WA group ya, kebayang. telemedicine. Kadang sekarang WA group aja nggak kebuka gitu ya. Atau mungkin seperti bisa yang itu, Dok, ada pakai aplikasi, hotline-nya Dok. gitu, Dok. Bisa. Jadi hotline-nya Oh mungkin iya. ke WA-nya mana gitu ya. Nanti kan nanti Betul. bisa Iya, ke iya. hotline. Jadi kecuali kalau kita koordinasi ke profesional kan kita pasti ada koordinasi ya, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah koordinasinya pakai Zoom aja dengan si anunya, dengan apa? Paramedis Dengan lainnya ya, Dok. Iya, Benar. dengan yang lain, dengan paramedis, dengan farmasi. Atau kalau misalnya kayak di rumah sakit gitu kan, Dok, ada dia kayak morning report gitu, Dok. Jadi setiap berapa lama nanti kan kita bahas pasien-pasien gitu kan, Dok. Oh, oke. Cuma memang kalau yang ini kan pasti nanti ini kan kita discharge planning ini dalam artian pasien yang pulang artinya barangkali beda-beda nih grupnya gitu ya. Jadi kalau tiap hari ya mungkin maksudnya gini barangkali masa dokter Tuti nanti gini dok barangkali yang bisa dilakukan artinya misalnya pasien yang kita discharge planning ada 10 nih. Kemudian kita punya 10 tim yang berbeda gitu ya. Jadi kita schedulekan aja barangkali 3 hari sekali. Jadi tiap hari kita keliling tuh ke grup-grup yang lain untuk komunikasi. Mungkin seperti itu nggak dokter Tuti? Mungkin bisa juga gini, Dok. Ini kan nanti tergantung ini kita KKLP-nya ada di mana. Nah, ini kan kalau dia discharge planning ini berarti kan KKLP-nya ada di rumah sakit. Nah, tentu kan nanti ini bisa kita transfer ke dokter KKLP yang ada di layanan primernya. Jadi nanti untuk kunjungan rumah dan sebagainya, itu kita bisa lewat dokter spesialis KKLP yang ada di layanan primernya di kliniknya atau di puskesmas. Kan itu menurut peraturan Kemenkes kan setiap klinik kan harus ada nanti ya klinik pelayanan primer kan harus FKTP, harus ada KKLP-nya. Nah, KKLP-nya. Jadi nanti ini disitulah fungsi kita nanti sebagai manajer itu dok. Kita kan nggak mau juga nih semua nanti pasien tuh nelpon ke kita gitu ya.
nanyain ini gimana, mau 24 jam kita harus layanin konsultasi juga. Ya Jadi kita tetap bisa berjalan. sharing bagi tugasnya dok dengan teman-teman kita yang di KKLP yang di FKTP. Nah, jadi inilah nanti dia yang menjadi perpanjangan tangan kita untuk gimana pasien kita gitu. Jadi dia yang akan melakukan kunjungan rumah mungkin 3 kali sehari, 3 kali seminggu gitu ya. Tiga kali seminggu sampai nanti pasien benar-benar sudah bisa kontrol langsung datang ke Vaskes gitu. Dokter Ivan, izin dok, mau klarifikasi dulu dok. Jadi ini posisi kita adalah KKLP di layanan primer dok. Mungkin di luar puskesmas seperti misalnya di klinik Pratama gitu KKLP-nya, ataukah kita ini KKLP di rumah sakit dok saat ini? Kalau Dalam untuk discharge planning kita KKLP di rumah sakit dok. Oke. Makanya sekarang kan ini banyak juga nih yang mengatakan seperti kami di USU ya, di rumah sakit USU itu juga di rumah sakit USU itu mereka belum punya konsep yang sama perspektifnya dengan KKLP. Jadi dianggap bahwa lo KKLP kan kalian letaknya di layanan primer gitu. Nah, sebenarnya tidak gitu. Justru malah di rumah sakit swasta seperti di Rumah Sakit Muni Teguh yang mereka punya layanan onkologi gitu ya. Mereka sangat membutuhkan ada KKLP di rumah sakit karena mereka mau untuk layanan paliatif, pasien discharge setelah kemoterapi. Nah, ini kan dokter onkologinya sangat terbantu nih dengan adanya KKLP. Kemudian waktu dia nanti pulang, nah kita akan mentransfer dia, apakah dia nanti mau kontrolnya lagi langsung ke rumah sakit atau kita mau dia buat rujuk balik. Nah, pasien rujuk balik. Nah, jadi misalnya ini kan pneumonia sudah tertangani, tapi DM-nya kan harus masuk PRB. Nah, jadi PRB-nya ini kita serahkan lagi dia ke dokter KKLP yang ada di layanan primer. Nah, jadi kita punya nanti dok, kalau teman-teman di spesialis itu kan mereka kuat ya dalam perhimpunannya. Nah, kita juga dalam PDKI itu nanti kita tahu, oh saya punya kolega di rumah sakit ini. Jadi, nah sementara kolega yang bekerja di rumah sakit juga tahu, ini pasien saya ada di klinik A misalnya. Oh itu KKLP-nya saya kenal si dokter ini gitu. Nah, jadi kita tuh komunikasi kita nggak canggung gitu dok. Jadi kita bisa mendiskusikan pasien itu tuh jadinya lebih nyaman. Nah, jadi pasien juga kalau misalnya mau ke dokternya yang di rumah sakit misalnya kontrol balik ke rumah sakit. Nah, itu juga sudah ada komunikasi antara KKLP di klinik dengan KKLP di rumah sakit atau misalnya nanti KKLP di klinik juga sudah ada hubungan atau komunikasi dengan poliklinik spesialis yang ada di rumah sakit gitu. Jadi nggak ada tuh istilah nanti ya dokter dokter spesialis tuh bilang, apa nih kok diberikan ini nih sama dokter di klinik misalnya atau di FKTP. Nah, itu nggak boleh ada lagi pasien bingung gitu kan karena nggak cocok antara yang disampaikan oleh dokter di FKRTL dengan FKTP. Itulah dok tujuannya kita supaya salah satu tujuan kita KKLP ini. Betul. Jadi pasien itu bisa terkoneksi antara layanan FKTP dengan FKRTL. Siap dok. Dok, mungkin perlu juga ya. keluarga bisa kita sarankan ya, bukan kita nih, kita bisa nyaranin ke keluarga kalau memang keluarga ini mungkin kan dia tidak bisa 24 jam memonitor. Nah, tapi mungkin kita bisa juga tuh kan juga CCTV kan murah tuh ya, CCTV yang ada suara. Iya, yang bisa ya betul. Mungkin bisa tuh nyampe sinyalnya barangkali bisa mereka lah yang ngeset gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya teriak aja di situ, itu udah bisa kedengeran gitu. Kayak kita kan biasa untuk kamar tidur anak dengan kamar tidur orang tuanya kan itu udah pakai koneksi dari CCTV misalnya. Ini mungkin ada yang seperti itu juga bisa disarankan ke keluarganya gitu. Kalau mereka tidak ada yang Dok. bisa full di situ. Ya, izin dok, boleh menambahkan barangkali dok? Ya, silakan mungkin dokter. Ini kan pasien ini memang dalam kondisi sehari-hari beliau tinggal sendirian walaupun berdekatan dengan anaknya. Tetapi ketika ini kan baru habis sakit ya, jadi dalam fase pemulihan. Barangkali kita juga perlu mengkomunikasikan dengan keluarganya kemungkinan untuk mencari caregiver sementara barangkali dok.
untuk bisa mungkin malam hari atau seperti apa gitu di samping alternatif yang tadi disampaikan oleh Dokter Ikhwan terkait dengan CCTV barangkali dok. Seperti itu dok tambahannya. Terima kasih. Iya, saya setuju dok. Dan nanti semua yang kita masukkan, yang kita sarankan tadi, nah di poin nomor 4 baru kita kaji dengan keluarga. Jadi kan nih kita kan memberikan menyarankan yang terbaik ya dok, menyarankan yang terbaik. Tapi kadang keluarga kan juga kemampuan finansialnya atau apa. Nah ini nanti semua yang kita sarankan baru masuk di poin 4. Keluarga sanggup nggak untuk membuat social worker gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia, aduh boro-boro dok, social worker gitu ya. Untuk ini aja kami udah kesulitan gitu. Nah, tapi ternyata tetangganya suportif. Nah, tetangga kanan kiri itu sering, mungkin dia bilang, malah kami sering dok, bapak itu dibantu oleh tetangga kanan kiri. Nah, berarti tetangga nih bisa jadi salah satu karyawan untuk dalam kasus ini bisa kita rangkul gitu. Nah, jadi nanti di pengkajian ini kita bisa lihat nih hubungan sosial pasien kita, kemudian juga hubungan di dalam keluarga, nah, untuk bisa menjalankan tadi saran-saran yang kita. Ya dok, monggo dilanjutkan dok. Oke, siap dok. Terima kasih dok. Jen, kita lanjut Jen, langsung ke nomor 4 ya Jen ya. Iya, pengkajian keluarga serta rencana pertemuan keluarga yang akan dilakukan. Oke. Jadi kita melakukan pertemuan dengan keluarga, dok. Ya, bisa bisa secara offline ataupun online ya dok ya berarti, atau harus offline? Silakan teman-teman, pendapat teman-teman sekalian. Kalau dari saya sih dok, mengingat pertama kita untuk mengumpulkan orang juga susah ya dok. Dengan jadwal yang masing-masing, jadi nanti nggak ketemu akhirnya dok. Ya. Pendapatnya? Izin dong kalau menurut saya, jadi kita bisa melakukan kalau mau pertemuannya offline gitu, bisa sebelum pasien itu pulang dok. Jadi kita sebelum pasien itu pulang, udah kita melakukan pertemuan dengan keluarga. Kita menyampaikan untuk yang ini, untuk yang discharge planningnya ini ya. Jadi disampaikan dalam pertemuan dengan keluarga terkait dengan perencanaan tadi kan, karena memang discharge planning itu pada akhirnya memang harus dikomunikasikan ke semua yang terkait, terutama keluarganya kan. Jadi dilaksanakan sebelum pasien discharge plan, pertemuan family meeting, pertemuan keluarga dilaksanakan sebelum pasien pulang, di mana dalam kesempatan itu kita koordinasikan terkait dengan yang sudah kita susun A sampai C, 1 sampai 3 tadi. Mungkin ada tambahan dari teman lain, dari Bang Liman, mungkin dari Dr. Neng, Dr. Yudi, Dr. Siti, barangkali ada tambahan dok? Dr. Weni juga. Untuk pertemuannya sudah lengkap dok, bisa online offline. Kayaknya lengkap ya. Kita masuk ke soal, jadi kita bungkus ya untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya mungkin, Jen. Tapi dok, untuk sebelumnya kita identifikasi keluarganya dulu. Apa sudah memahami belum? Ya Dr. Weni, silakan dok. Tahapan tadi dok. Maaf dok, tadi terputus. Bisa diulang Dr. Weni? Maaf. Ya, di saat pertemuan ini offline atau online ini kita identifikasi keluarganya dulu dok. Apakah sudah paham atau sudah mengerti apa yang kita sampaikan? Identifikasi pemahaman keluarga ya. Jadi pada saat family meeting kita mengidentifikasi sejauh mana pemahaman keluarga sehingga edukasinya bisa menjadi lebih terarah ya dok ya. Iya, apa dok. yang perlu kita tingkatkan tentang pemahaman mereka ya. Iya, dan ini juga dok, kita kaji juga dari awal siapa. Iya, jadi maksudnya betul. nanti siapa yang penanggung jawabnya seperti itu kan dok.
Oke. Jen, bikin dalam bentuk poin item-item aja, Jen. Jadi termasuk ini tadi Iya. yang barusan dari Dr. Tuti ya, tambahannya. Eh, siapa saja Tambahan di terakhir. keluarga yang akan terlibat dan siapa yang Aha, bertanggung jawab ya, Dok? oke. Yep. Teman-teman, kalau tidak ada lagi, nomor 1 kita bungkus ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya. Oke. Ya, Oke. Ini untuk apa catatannya ini nanti saya share ke kelompok 5 lewat apa ya? Apa linknya saya bagi ke chat room? gitu aja ya. Teman-teman di kelompok Ya. 5, jadi nanti catatan ini. Boleh di WA di grup, Bisa diedit. WA grup. Bisa, Dok. WA grup yang besar, Dok. Atau WA grupnya kan kita terpisah soalnya kelompok 5 dan 7. Juga absensinya ya dok, nanti masing-masing ini sendiri ya dok, grup per grup. Saya Iya, Dok. Boleh. Makanya kan masing-masing grup sepertinya. Jadi nanti kelompok 5 mungkin bisa Kalau enggak nanti direvisi Japri lagi Dokter gitu. Jenny untuk minta bisa, Dok. Iya, Iya. boleh. Nanti Japri Dr. saya ya, Jenny Dok. aman. Oke. Kita lanjut ya, Yep. Dok, ke QR koordinator. Iya, mengenai care koordinator. Ini soalnya, Dok, kasus pemicunya ini. Care koordinator. Yang laki-laki 55 Iya, Dok. kasus pemicunya. Seorang pasien laki-laki 55 tahun, wira swasta dengan riwayat DM tipe 2 dan hipertensi. Jadi DM tipe 2 dan hipertensi datang ke klinik dokter keluarga untuk kontrol rutin. Akses layanan spesialis. Si pasien juga memiliki riwayat kepatuhan obat yang buruk dan kurang memahami manajemen penyakitnya. Terdapat indikasi komplikasi seperti neuropati diabetik. Pasien tinggal bersama istri 50 tahun. Kedua anak laki-laki yang sedang kuliah, anak pertama 26 tahun, kuliah di luar negeri, beasiswa LPDP. Anak kedua 22 tahun sedang S1. Nah, jadi laki-laki 55 tahun, wira swasta, DM tipe 2 dan sulit mengakses dokter spesialis. Dia kepatuhan obatnya buruk, kemudian manajemen penyakitnya dia nggak begitu paham. Nah, kita melihat ada indikasi nih, ada berupa komplikasi dari diabetes itu berupa neuropati diabetik. Pasien bersama istri, ya, anak kedua juga sedang kuliah mengambil S1. Diskusikan tantangan dari sisi pasien, dari sisi keluarga, dan dari lingkungan lainnya, misalkan lingkungan kerja, yang akan dihadapi dalam menata laksanakan kasus, serta bagaimana rencana pasien, apa yang akan kita lakukan pada keluarganya, dan juga bagaimana intervensi pada lingkungannya ya. Kita kaitkan dengan indikator pada instrumen care koordinator. Oke. Jadi laki-laki 55, istrinya 50. 2, satu sedang S1, kemudian kesulitan mengakses layanan spesialis, jadi tidak patuh dalam hal berobat dan bagaimana menangani penyakitnya ya. DM tipe 2 dan hipertensi itu juga dia nggak ngerti penanganan penyakitnya. Nah, itu teman-teman kondisinya. Ya, mungkin masukan Dokter Iqbal. Ya, mungkin untuk kasus ini yang mengenai pasiennya itu kesulitan mengakses layanan spesialis yang pertama ya di segi pasien. Oke, jadi kita deskripsikan dulu ya apa masalahnya ya, apa saja masalahnya. Iya, kita diskusikan tantangan dari sisi pasien, keluarga, dan lingkungan ini, Dok. Iya. Pasien tidak patuh minum obat juga, Dok. Minum obatnya buruk. Jadi 2 tadi itu dok, tidak patuh minum obat dan sulit mengakses dokter spesialis. Ya. Aksesnya. Oke.
Terus dia juga layanan tidak spesialis. memahami manajemen penyakitnya. Jadi bagaimana Ya. penyakit itu harus dia kelola, maksudnya dalam mengatasi penyakitnya apa yang harus dia lakukan, kelihatannya dia nggak paham. Artinya dengan ada gula dan DM tipe 2 dan hipertensi, dia nggak ngerti ini harus diapain penyakit ini gitu ya. Dia tidak memahami manajemennya. Itu dari sisi pasiennya ya. Iya. Istrinya guru madrasah, 2 anak laki-laki, 1 kuliah di luar negeri, 1 kayaknya di dalam negeri nih mungkin. Oke, jadi masalah 3 tadi 4 ya jadinya ya, kondisi si peserta. Dan 3 dok. Masuk 3 ke ya. keluarga Pasien lagi 3 Dokter ya. Jenny, ke keluarga. Keluarga apa dok? Istri Ya kalau pasien keluarga udah bekerja, jelas kan anaknya berada 2 orang jauh dari pasien gitu kan. Sedang di luar negeri. Keterbatasan anggota keluarga yang lain Ya. atau anak jauh. Anak tinggal jauh. Iya, jauh Salah dari satu orang anak. tua ya. istri bekerja, Nah, si bapak kan wira swasta tuh. Artinya dia punya lingkungan kerja itu sebenarnya kan terserah dia ya jadinya ya. Bukan di suatu perkantoran, wira swasta barangkali kayak pengusaha lepas begitu aja. Nah ini untuk lingkungannya. Oke, kondisinya dulu ya. Kita deskripsi baru kita masuk ke soalnya ya. 1-4. Mungkin perlu ditanya dok, wira swastanya apa dok? Tahu-tahu nanti Iya. jualan makanan dok. Jadi dia gimana mau ngontrol diabetesnya lah, nyicipin makanan terus setiap kali. Itu termasuk lingkungan ya dok ya, lingkungan kerja ya. Iya, Iya. betul karena faktor lingkungan. Nah, ini aja Oke, dok. Ada lagi? udah ya. Terus kita masuk sekarang soalnya ya. Soalnya kan cuma itu ya Jen ya. Dari sisi Iya, pasien, terus kita ke atas ya. apa Yang yang akan Anda 1-4. lakukan ini? Apa yang akan Anda lakukan? Ini dok, ada lanjutannya sih dok. Apa yang Anda lakukan pada pasien, keluarga, Pasien, keluarga, dan dan lingkungan lingkungan. terkait Kaitkan dengan dengan tantangannya indikator. ini dok? Oh Iya. iya. Oh ini tujuan diskusi. Oh yang di atas itu tujuan diskusi aja ya. Bahwa kita paham peran Iya. seorang anggota keluarga, tantangan yang dihadapi, Apa yang apa dilakukan oleh strategi. SPKKLP-nya dok terkait dengan Oke. tantangan ini? Dokter Iwan, maaf dok, mohon dok arahan kalau untuk ini seperti apa ya dok ya yang kami anunya. Kira-kira panduan untuk kami dok. Iya. Jadi dok, ini kan kita datang ke kita ya, berarti kan kita di FKTP akan mengakses ini perlu kita refer nggak, perlu kita rujuk nggak, kan itu dulu ya dok. Kalau Betul, misalnya betul. kita dengan konsensus diabetes, hipertensi, kemudian untuk neuropatinya itu kita bisa tangani dulu, berarti kita sudah bisa mulai treatmentnya sambilan juga dengan edukasi gitu ya. Tapi kalau kita menilai ini sepertinya saya perlu refer dulu ya. Kita perlu Oke, refer untuk dulu, refernya kemana. Nah, di sini peran kita dok untuk mentransfer pasien. Seringkali ini kan kira-kira pasien nih dok, kalau misalnya dia menyatakan aksesnya ini sulit, ke spesialis itu sulit, itu kira-kira kalau pengalaman dokter sekalian tuh apa ya yang ada di masyarakat? mungkin biaya dok. Biaya. Iya, karena kalau secara di kota spesialis pasti banyak kan. Mungkin dia terkendala biaya mungkin dok ya. Biaya atau tidak memiliki asuransi kesehatan, dokter? Iya, itu juga masih banyak yang belum punya BPJS ya dok ya. Ya mungkin soalnya di keterangan soal belum tidak tertulis apakah beliau mempunyai asuransi kesehatan atau tidak ya. ada tidak. Satu biaya, kedua mungkin belum memiliki asuransi kesehatan. Jadi kalau ini kita juga
atau Bisa BPJS? menganjurkan ya dok, mengarahkan, membantu pasien supaya dia bagaimana. Kadang-kadang pasien ada juga nggak ngerti caranya untuk mendaftar, kemudian kadang pun ada yang mengatakan tuh, aduh saya kalau masuk asuransi BPJS saya harus membayar nih empat-empatnya. Nah ini kan kita mungkin bisa Iya. bisa kita ini kan ya bisa kita eh, apa namanya berikan Edukasi saran, ya dokter. berikan saran mungkin untuk Saran. ini bisa dua dulu karena anaknya mungkin dua di luar ya. Apakah bisa nanti dengan BPJS ini cuman dia dan istrinya saja? Karena anaknya kalau dia LPDP pasti kan BPJS-nya itu LPDP yang bayarin tuh biasanya. Sudah jadi ya satu Hmm, paket, Dok. satu paket. Nah, jadi itu bisa terbantu juga. Kadang pasien tuh pasti nggak tahu. Selalu anggapannya itu satu rombongan di kakak, satu kartu keluarga itu kan harus bayar iuran. Iya. Nah, atau mungkin kita bantu untuk mengurus yang dari RT gitu ya, dari kelurahan mungkin bisa dapat ini ya, eh, apa namanya dari Dinas sosial pemerintah, kecamatan, dinas dok. sosial, betul dok. Nah, itu harus kita, pasien banyak yang nggak tahu itu dok. Dan aja nih pasien saya di kota juga tuh pada nggak tahu kalau itu bisa mereka tidak mampu ya itu bisa ditanggung. Iya, betul. Mm-mm. Oke, Dok. Berarti artinya gini, Dok. Kita lihat tiga kondisi ini ya, Dok ya. Dari sisi medis, dari sisi klinis maksud saya. Mm-mm. Pertama DM tipe 2, yang kedua dia hipertensi, dan yang ketiga ada neuropati diabetik, Neuropati. Dok. Neuropati diabetik. Artinya begini, kalau barangkali untuk DM tipe 2 dan hipertensi, ini kan boleh dikatakan kita, artinya kalau sampai dia tidak dirawat, kemudian datang tidak ada keluhan, dia misalnya luka yang membusuk, gitu ya. Artinya ini kan boleh Ada dibilang komplikasi. DM belum ada komplikasi, justru adanya di neuropatinya. Neuropati Barangkali komplikasi. kita perlu dulu dok ya, rujuk dulu untuk neuropati diabetiknya dok ya. Ya, kalau kita rujuk ke neuropatinya, pasti nanti dari dokter neuronya pasti merujuk lagi ke endokrin ya. Karena kan Iya. dan neuropatinya kan karena DM-nya yang tidak Karena DM-nya. terkendali. Jadi mungkin dengan ya terkadang kita juga sebenarnya dok, kalau misalnya ini kita tergantung dengan sistem juga ini tadi. Kadang-kadang kalau saya dengar nih dari teman-teman yang mengelola klinik ya, nah itu di refer dulu karena ada beberapa obat atau ada beberapa terapi yang tidak bisa diberikan sebelum ada persetujuan atau diresepkan dari FKMTL. Spesialisnya. Gitu. Iya. Padahal kita sendiri sebenarnya dengan kompetensi yang kita punya kita sudah bisa. Harusnya sudah diizinkan. Iya. Nah jadi karena sistem pembiayaan dan sebagainya itu masih belum memungkinkan, ya kita bisa dok merujuk dengan alasan itu. Jadi supaya bisa dapat akses. Misalnya kita mau screening dulu nih, mau lihat ini komplikasi yang lain. Jangan-jangan ada TB-nya gitu kan, mau foto toraks dulu misalnya. Nah ini kita untuk bisa mendapatkan screening yang lebih lengkap, kita refer dulu. Baru setelah kita yakin komplikasi lainnya tidak ada, baru kita bisa refer juga misalnya untuk second opinion untuk ke neurologi, second opinion untuk ke kardiologi atau ke ginjal hipertensi. Nah, baru nanti setelah ini dapat dengan yang spesialis, itu nanti kita tinggal koordinasi dengan 3 spesialis tadi, kita yang merawat di FKTP. Jadi dirujuk balik pasiennya setelah mendapatkan penanganan dari spesialis tadi. Oke. Siap dok. Jen, dicatat Jen ya tadi ya, udah masuk Jen. Ya, apa aja dok tadi? Jadi kan terkait BPJS, terus lanjutnya rujukan balik. Iya, di refer ke spesialis endokrinologi, kemudian ginjal hipertensi, dan juga neurologi. Nah, kemudian penanganan pasien di PRB gitu. Karena memang pada beberapa fakta sekarang ada memang pemeriksaan-pemeriksaan atau penanganan yang kalau tidak mendapatkan resep atau pengantar dari spesialis, malah dia nggak dapat gitu ya dok. Iya. Kita nggak bisa berikan. Iya. Nah ini kan pasien spesialis apa lagi dok? Endokrin dulu dok, endokrin. Endokrin. Penyakit dalam endokrin ya, endokrin baru kemudian
Oh, tapi mungkin kita bisa ke penyakit dalam dulu ya, tapi nanti buka kurung aja. Iya, Buka kurung nanti kalau ya. mereka mau langsung ke poliendokrin, ya silakan endokrin, terus kemudian ginjal, Ginjal. hipertensi, dan kemudian neurologi lah, Terakhir neurologi, artinya. karena ada neuropati diabetiknya. Jadi paling tidak sudah dapat assessment menyeluruh, baru kita bisa identifikasi resikonya, dan kemudian kondisi klinisnya sudah dapat apa ya menyeluruh dari spesialis. Nah, kita untuk preventifnya lagi kan, preventif sekunder, jangan sampai ada komplikasi lain. Betul. Disitulah peran kita langsung dok, turun di situ. Iya. Jadi pasien Jadi, dia tidak perlu kontrol ke tiga-tiga kesana kemari spesialis lagi. ini. Iya. Jadi cukup dengan kita. Kita nanti yang berkomunikasi dengan tiga spesialisasi tadi. Jadi setelah dirujuk ke spesialis, kemudian dirujuk balik Rujuk itu ke balik. kita. Rujuk balik Iya, ke kita. iya. Di Nanti kan tata ada laksana masukan di dari PRP. mereka. Jadi instruksi-instruksi kan hasil koordinasi kita dengan 3 spesialis tadi. Nah, kita lah sebagai pelaksananya kan, Jen. Dan Iya. setelah itu fungsi kita lagi adalah mencegah jangan sampai ada komplikasi lain yang muncul. Peran kita di situ. Memang kalau yang seperti ini mungkin Dokter Iwan ya, kalau sering gitu dok, jadinya udah kayak mindsetnya terswitch gitu dok, jadi enak jadinya. Memang di sini ini nggak bisa model dihafal dok, ini model jam terbang memang dok. semakin sering otomatis akan terbentuk dengan sendirinya dokter ya. Ya sebenarnya kita sama-sama belajar dok, karena saya juga kan kita masih baru semua ya dok. Cuman saya karena dulu S3 saya di Jerman itu pengalaman saya menjadi pasien sebenarnya. Jadi di sana itu dokter umum itu dokter spesialis dok namanya dok. Jadi spesialis dokter umum. Kalau Nah, di Jerman itu. Jadi kemarin itu dok. Oh ya dok, maaf. iya. Ya, Betul silakan, dok. Jadi kalau kita dokter umum itu memang ya spesialis. Jadi begitu mereka tamat fakultas kedokteran itu mereka langsung ngambil spesialis kan, belum bisa langsung praktek kayak kita. Jadi ngambil spesialis. Nah spesialisnya itu nanti mereka wajib 2 tahun pertama itu di layanan primer. Nah setelah itu mereka menentukan mereka mau ngambil apa. Apakah mereka mau ngambil jantung? Nah, kalau mereka mau ngambil jantung, mereka masuk ke universitas ke universitas atau ke institusi yang memberikan pendidikan dokter spesialis itu. Nah, tapi kalau dia memutuskan saya mau jadi dokter spesialis layanan primer atau di dokter umum tadi, nah dia akan lanjut 3 tahun lagi untuk menjadi layanan primernya tadi, spesialis dokter umumnya tadi. Nah, jadi spesialis general practitioner gitulah. Nah itu mereka rotasi di rumah sakit, mereka akan 3 bulan di kardiologi, 3 bulan di bagian bedah, obgyn segala macam. Di Tapi nanti lah di rumah sakit. Ya, dan kemarin kita benchmarking juga di Australia juga seperti itu, di Belanda juga seperti itu. Jadi mereka tuh gabung PPDS-nya itu. Ini kan sekarang kita udah ada yang di formal dengan PPDS ya dok. Nah itu juga mereka ikut dengan spesialis PPDS penyakit dalam. Nah tapi nanti di hari Jumatnya itu mereka balik ke kampus untuk mendiskusikan seperti ini, ketemu pasien yang gimana. Nah kemudian nanti kalau nanti dia di kita di KKLP ini apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi membangun koneksi antara dokter KKLP ini juga dengan dokter spesialisasi yang lain, dok. Nah, jadi kalau saya sih melihat mungkin sekarang kita masih banyak kebingungan ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis KKLP, tapi bisa jadi dok, bisa jadi ke depannya itu akan terjadi perubahan masif kurikulum kedokteran sehingga mahasiswa yang setelah dia internship, dia itu nggak bisa langsung praktek mandiri, dia harus langsung ngambil spesialis lagi. Jadi setelah dia internship 1 atau 2 tahun, dia di layanan, terus dia lanjut lagi mau ngambil KKLP. Iya, kalau dia mau praktek di layanan primer, dia lanjut lagi sekolah KKLP 3 tahun, atau kalau dia mau ngambil spesialis yang lain, dia lanjut lagi gitu. Bisa jadi seperti itu. Iya,
Bisa jadi seperti itu, Dok. Karena kalau saya perhatikan pendidikan kedokteran di mana-mana lain-lain negara itu seperti itu. Hanya kita saja Iya, di yang kita yang bisa begitu langsung begitu tamat dokter langsung terjun ke langsung. masyarakat gitu. Sebenarnya belum Iya, iya, siap gitu, belum siap mereka. betul. Iya. Nah, itu Dok, kemarin saya waktu Dokter Asti juga sih Dok, pemberi materi Dokter Asti, saya sempat terkait, jadi gini Dok, saya membaca, ya mungkin asalnya dia nonton film Dok, kebetulan juga cara nggak keluar negeri ya Dok, maksudnya seperti di Amerika dan juga Eropa Barat kecuali Inggris Dok. Di Amerika itu tidak ada yang namanya puskesmas Dok. Jadi layanan primer itu adalah memang family doctor atau memang primary care physician Dok. Jadi benar-benar itu adalah layanan primer. Kalau di kita sekarang ini kan jadi puskesmas sebagai layanan primer, nanti yang di luar puskesmas nanti ada dokter-dokter SPKLP. Jadi seolah-olah layanan primer ini jadi dua nih Dok jadinya. Sehingga saya bilang, Dok, apa nggak mungkin ke depan ya, barangkali idenya adalah seluruh puskesmas itu dijadikan saja semacam dinas kesehatan kecamatan, di mana mereka hanya berfokus pada program, berfokus pada proyek-proyek, tapi tidak menyentuh pasien gitu Dok. Iya, Jadi saya puskesmas setuju, itu Dok. tidak terkait dengan pasien. Pasien, let's itu menjadi ke primary-nya SPPKLP jadinya. Klinik-klinik ya Dok. Pasien. Jadi Klinik. KTP Jadi itu tidak, klinik saja, iya. sehingga puskesmas itu larinya ke program aja. Banyak sekali Dok program itu. Betul, Dok. Imunisasi lah, KIA, kan program-program proyek. Jadi kayak dinas kesehatan mini lah Dok. Iya, betul. Untuk level kecamatan. Betul Dok, betul. Jadi nggak double. Saya pun terpikir seperti itu karena melihat dengan adanya SPKKLP ini, teman-teman di puskesmas itu dia jadinya, waduh, jadi kami harus ini lagi udah over ini ya, sudah over work gitu mereka tuh kerjaannya udah menumpuk banyak tambahan lagi. Jadi memang harus dibagi. Jadi itu Dok. Jadi sebenarnya kalau kita punya mindset seperti itu melalui perhimpunan kita bisa mengajukan ke pemerintah Dok. Jadi pemerintah ini kan sebenarnya dia benchmarkingnya kan kemana dia lihat gitu, tapi pemain yang di ujung tombak itu kan kita di layanan primer. Layanan primer, ya. Iya, dokter-dokter di puskesmas misalnya, dia kesulitannya apa? Karena kan banyak sekarang pasien lebih mau ke klinik daripada ke puskesmas, karena bukanya bisa sampai malam, ya kan, nggak mesti dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian pilihan banyak. Kemudian dokternya juga lebih standby. Kalau di puskesmas kan dokternya nanti ya dipanggil lah, ada Nah itu ini itu rapat gitu. dari camat lah, dipanggil dinas untuk bicara program lah, ada titipan program ini program itu Dok. Sama ini sih Dok, yang barangkali sedikit menyimpang Dok. Saya mengalami terutama di BPJS ini Dok. Dalam artian begini Dok, jadi kalau kita lihat misalkan Dok, di satu kecamatan gitu Dok ya, anggaplah ada 100.000 orang lah, misalkan peserta BPJS. Terus di situ ada taruhlah 10 orang dokter PPK 1, lucunya ke 100.000-nya itu akhirnya didaftarkan ke puskesmas Dok. Sehingga kapitasi 100.000 orang itu diambil oleh puskesmas, sementara dokter-dokter umum yang harusnya kapitasi sebagai PPK 1, itu malah nggak kebagian. Kan paling satu ada yang 100 orang, ada yang cuma 25 orang, ya dikali 10.000, nggak jalan Dok jadinya kapitasi di PPK 1 kan Dok? Betul. Betul Dok. Sementara ratusan ribu orang didaftarkan di puskesmas, jadi seketika dana miliaran masuk ke puskesmas, harusnya itu kan untuk preventif dan promotif PPK 1 Dok sebenarnya ya, layanan primer. Jadi Dok, kalau saya bicara dengan, mohon maaf di sini ada yang di puskesmas nggak Dok? Ada Dok. Ada Dok. Dokter Aninda Dok. Apa Dok? Tapi saya di puskesmas mungkin ya, kalau saya sih melihat puskesmas yang di Jawa ya, di Jakarta itu kan sudah lumayan sudah cukup bagus ya, bahkan udah sampai seperti rumah sakit yang ini ya, puskesmas rawat inap banyak gitu. Nah saya ini di tempat saya membina komunitas saya gitu, nah itu kan ada puskesmasnya, jadi saya komunitas lansia nih, jadi saya bilang saya mau buat senam lansia gitu. Nah, jawaban dari teman di puskesmas, dokter juga, dia bilang, kami punya Dok, kami juga ada buat kegiatan. Nah, terus saya berpikir,
puskesmas ini wilayah kerjanya berapa kelurahan, dan dia merasa bahwa program dia itu sudah checklist, sudah jalan dengan hanya melaksanakan kegiatan senam lansia di depan puskesmasnya doang. Dan itu cuma dihadiri oleh paling, saya tanya berapa yang hadir senam lansia? Banyak dok, ada 30 orang gitu. Lah, 30 orang buat dia banyak di tempat itu sekali memang numpuk ya. Tapi kan berapa banyak lansia yang masih belum dia Berada di kelurahan lain. iya, yang belum dia tanganin, yang nggak bisa dia jangkau gitu. Nah, jadi saya melihat juga di puskesmas ini, kalau dia mengambil fungsi koordinasi antara semua ini ya, apa namanya, tadi lah pemegang program tadi dia, kemudian beberapa PPK tadi yang Vaskes FKTP atau dokter yang melayani ini juga praktek pribadi, kan itu bisa dia koordinasikan gitu. Dia nggak usah megang pasien, tapi dia cuma lihat program jalan nggak, laporan mana gitu. Nah ini kan dia bisa sharing ya, nggak mesti semua staf di puskesmas yang ngisi data, tapi bisa tinggal mana ininya biar Excel-nya biar kita copy paste gitu kan. Jadi tinggal masukin data sudah dari apa namanya yang dan sudah terkoordinasi baik. Kalau itu saya rasa semua kerjaan jadinya ringan gitu. Kerjaan ringan, pelayanan ke masyarakat tercapai gitu. Jadi jadi memang ya itu teman-teman puskesmas kalau saya lihat tuh kerjaannya banyak banget. Saya kadang lihat, waduh, kalau untung saya nggak di puskesmas saya mikir gitu. Saya Izin dok, bahkan boleh dulu, ikut sharing dok? ya, kenapa dokter Silakan, Afri? Dok. Masih ada waktu Ya, kita 14-15 menit ya. ya. Iya, Jadi, jadi ini menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Dokter Iqbal dan Dokter Ihwan ya. dokter Ivan. Nah, sebenarnya memang konsep puskesmas itu kan tidak di puskesmas itu kan ada yang namanya jaringan dan jejaring dok ya. Iya. Jadi kalau jaringan itu pustunya sampai ke Mm, kalau dulu ada Polindes barangkali ya mm, pustu, Puskesdes, Polindes gitu. Itu kan apa jaringannya puskesmas. Tapi FKTP yang lain, kemudian dokter praktek mandiri, kemudian juga bahkan rumah sakit yang ada di sekitar puskesmas itu adalah jejaringnya puskesmas gitu. Jadi saya iya. sangat setuju sebetulnya yang disampaikan Dokter Ikhwan tadi harusnya puskesmasnya senang ketika ada FKTP yang dengan rela menyiapkan dirinya untuk melakukan kegiatan gitu Iya, ya. betul. Jadi tetapi memang karena di puskesmas itu apa konsep kegiatan itu berbasis wilayah. Nah, jadi sebetulnya dia sudah diringankan dengan kegiatan dokter Iwan, tetapi memang nanti pelaporannya itu bisa dimasukkan ke puskesmas. Nah, kendalanya kan memang belum semua puskesmas itu bisa memanfaatkan peluang gitu. Artinya mungkin juga karena tadi pekerjaannya terlalu banyak yang harus dikerjakan, wilayahnya mungkin terlalu luas sehingga ketika ada peluang-peluang untuk bisa membantu pelayanan ini oleh eh, jejaring-jejaring yang ada itu malah tidak termanfaatkan. Misalnya kasus apa untuk ISPA misalnya, mungkin mereka bisa mengambil data dari bidan desa, dari bidan misalnya yang praktek mandiri kan yang pada kenyataannya memang masih begitu ya dok ya, tahu juga dari klinik-klinik. Kemudian untuk kasus KIA misalnya itu juga masih bisa mereka lakukan. Kemudian juga yang prolanis yang ada di PPK lain selain FKTP. Nah, itu sebetulnya kalau konsepnya konsep berbasis wilayah dan mereka bisa menerapkan dengan maksimal, nah saya kira itu menjadi peluang untuk puskesmas untuk bisa apa memastikan bahwa semua warga yang ada di wilayah kerjanya terakses terhadap pelayanan kesehatan yang apa yang baik gitu ya. Karena sebetulnya ketika kita bicara universal health coverage itu kan tidak hanya semata-mata dari aspek pembiayaan, tapi bagaimana masyarakat itu terakses terhadap pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini Betul. adalah pelayanan komprehensif, meliputi preventif promotif, apa kuratif hingga Kuratif rehabilitasi. rehabilitatifnya gitu. Jadi sebetulnya memang bisa bersandingan dan mungkin untuk teman-teman yang puskesmas barangkali peluangnya ketika menjadi seorang SPKKLP itu wawasan berpikir komprehensifnya itu jadi lebih terbuka dan juga mungkin karena apa apa ya dia menjadi kalau saya taruhlah seperti yang kita yang RKL ya teman-teman yang ada di sini barangkali peluangnya untuk bisa mendrive puskesmas dalam konteks pelayanan komprehensif biopsikososialnya jalan segala macamnya itu mungkin justru nanti bisa membuat puskesmasnya menjadi lebih baik gitu karena barangkali kalau kita mendengar
arahan-arahan awal ya, tujuan salah satunya RKL itu adalah untuk pemenuhan SPKKLP di layanan primer termasuk puskesmas. Gitu dok, masukan saya. Sharing pendapat dari saya. Terima kasih. Betul, Dok. Dan saya pikir juga maunya pembiayaan puskesmas itu tadi seperti dikatakan Dokter Iqbal, jangan rebutan dikapitasi gitu ya. Dia udah Iya, punya betul. dana khusus sendiri yang memang dari Iya, dari pemerintah ada. Jadi kapitasi ada juga sih apa ya dari puskesmas teman saya itu bilang, Dokter Iwan jangan buka ini ya, jangan kerjasama dengan BPJS ya, nanti kapitasi kami kurang. Karena kan saya memang mau membina itu paling tidak dua lingkungan ya. Dua lingkungan itu Iya. ada apa ya sekitar 200 kakak. Nah, 200 kakak itu kan kalau misalnya saya kerjasama dengan BPJS 200 kakak ini kan lumayan signifikan kalau itu pindah Iya. kapitasinya gitu. Saya bilang saya juga nggak mau dok, pusing saya ngurusin untuk gitu. Saya main dari kegiatan pengabdian masyarakat aja, cuman koordinasi ke puskesmas. Nah, jadi mungkin pemerintah kita juga lupa ya. Jadi membuat satu sistem waktu dulu itu kan memang puskesmas dengan ada jejaring dan jaringannya tadi itu kan waktu kita masih belum ada klinik-klinik yang bisa mendapat pembiayaan dari BPJS ini gitu. Nah, waktu itu kan klinik swasta ya pure swasta, datang bayar gitu. Nah, sekarang kan sudah banyak yang bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya puskesmas juga jangan menjadi saingan klinik lagi. Jadi puskesmas jangan pusat setan masyarakat plus klinik gitu kan. Jadi ya udah Iya. dia sebagai koordinator wilayah itu aja tadi. Jadi juga nanti di Dinas Kesehatan Kota kan juga tinggal ngutipin data dari puskesmas juga dengan apa ya dengan FKTP yang ada di wilayahnya. Jadi akan lebih efisien terus kemudian ya lebih akurat datanya gitu ya dok. Mudah-mudahan lah dok kalau kita bisa ini sama satu persepsi kita berhimpun kan di PDKI kemudian ada masukan-masukan gini bisa kita suarakan. Nah ini kan nanti bisa didengar oleh Menkes karena Menkes juga kayaknya kalau saya lihat ya dengan kebetulan kan dokter Isti kan di FKUSU ya jadi saya sering dengan beliau tuh diskusi. Jadi sepertinya kita KKLP dan PDKI ini termasuk profesi yang kesayangan Kemenkes gitu. Kita minta apa aja dikasih dok. Kita mau minta apa aja dikasih malah apa ya pengembangan screening dok, screening. Jadi tadi misalnya pada kasus tadi itu ya, nah itu kan kita bisa lihat misalnya untuk dia ada demensia. Nah tools untuk screeningnya itu kan mudah dok dengan Mokaina gitu ya. Dengan kita follow up ini dia sudah pada berapa skor demensianya. Kemudian karena dia lansia tuh kita bisa lihat ada geriatric depression score. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, sekarang kita mau berinovasi misalnya ini kayaknya susah nih kalau saya cuman checklist aja belum ada mungkin yang dalam bentuk apa ya, mungkin aplikasi tertentu. Nah, ini kalau kita mau pengembangan itu kan juga bisa dapat ruang gitu. Jadi kita bisa integrasikan nanti di apa ya? Sekarang kan semua nanti mau data diintegrasikan di IP Care apa semua ya. Nah, itu nanti bisa menjadi masukan servernya server Kemenkes, tapi kita bisa untuk membuat screening dengan media digital gitu dok untuk membantu pasien kita dan terekam di apanya di secara elektronik untuk mudah kita memfollow up. Karena kan kalau udah otomatis terekam gitu dok, kita bisa lihat ya dalam bentuk grafik. Jadi kita bisa lihat per pasien berapa grafik HbA1c-nya dalam 1 tahun ini gitu dok. Kalau kita ngecekin satu-satu bulan ini sekian kan lama dok. Tapi kalau udah kita input otomatis keluar seperti aplikasi handphone kita ya dok. Langsung keluar, wah ada tren menaik, ada tren turun. Nah ini kan kita bisa melihat, oh iya terapi yang kita berikan berarti efektif. HbA1c-nya trennya turun, tekanan darahnya trennya turun gitu. Nah jadi lebih efisien. Gitu dok. Oke, sepertinya sudah ini Iya, Dok, sudah hampir selesai ya. Kita pun juga iya. 6 menit lagi. Nanti Ada yang perlu dilengkapin lagi dok dari apa kita tadi, dari tugas kita tadi? Apa yang belum ya kira-kira tadi sudah
edukasi Nah, sudah, jadi kita diminta ya, mengkaitkan dengan indikator pada instrumen care koordinator itu kalau yang di slide tadi itu seperti yang ini ya dok ya. Iya, care koordinator. mm-mm. Jadi ini dibahas satu-satu atau gimana dok? Ini, eh, ya, jadi kita boleh nanti kita ini ya poin-poinnya saja nanti kita masukkan di sini. Jadi bagaimana untuk misalnya hmm, apa namanya untuk pasien ini misalnya apa ya, misalnya patient medication education. Hmm. Nah ini kan berarti terkait dengan apa untuk edukasinya ini berarti kepatuhan. Kepatuhan minum obat, Dok. Kepatuhan minum obat. Nah ini Hmm. bagaimana apa yang harus kita lakukan misalnya Hmm. apa namanya menjelaskan ya menjelaskan obatnya apa-apa saja, cara minum obatnya, efek samping obat gitu. Mm-mm. Terus kemudian apa lagi ya? Efek samping obat. Mm-mm. Terus itu dok, interaksi obat juga dok ya? Ya, interaksi obat termasuk juga dok dengan misalnya pasien kalau mau menggunakan obat-obat tradisional. Oh ya. Nah, ini kan kita yang tahu nih kadang pasien dia Betul. men-skip obat dari dokter karena dia Dia sudah ganti. eh, terus kemudian perlu kita jelaskan ini dok pada pasien DM eh, biasa pasien dia hanya mendasarkan pada pemeriksaan gula darah kan karena bisa diperiksa di apotek dengan bayar 15.000 atau 20.000 murah gitu ya. Nah, tapi seringkali kan kalau kebetulan dia mau periksa darah biasa cenderung dia puasa atau dia mengontrol makanan gitu. Nah, tapi yang lebih akurat itu kan HbA1c-nya. HbA1c-nya iya, Dok. Untuk Jadi kita tiga harus bulan. jelaskan bahwa kendali gula darah itu bukan dari pemeriksaan gula darah sewaktu saja. Hmm. Nah, jadi dia paham juga nanti dengan pemeriksaan apa itu ya? Kalau PRB kan ada 6 bulan sekali kan pasti periksa HbA1c dan HbA1c. lipid profile gitu ya dok dan fungsi ginjal. Nah, kemudian ya tindak lanjutnya kan berarti tadi yang PRB tadi dok ya sesudah kita berikan edukasi tentang penyakitnya, kita konsultasikan ke spesialis yang lain, baru kemudian rujuk balik kita tindak lanjuti dengan pemberian obat dan tadi terapi-terapi yang lain. Termasuk juga kalau dia DM dok, perawatan kaki ya dok. Kadang-kadang pasien ini kalau dia di daerah tuh karena dia neuropati kan nggak berasa kan termasuk di kakinya. Yang dia Iya. lakukan itu dia nggak pakai sendal jalan-jalan di yang Bapak bantu Banyak. kerikil itu Iya, yang runcing. Iya, di betul. taman-taman itu dok. Nah jadinya nanti Untuk malah buka. katanya tusuk jarum dok. Itu dok. Aku pressure dok. Aku pressure. Nah itu harus boleh kalau mau aku pressure tapi bukan yang itu caranya. Itu masuk edukasinya dok ya perawatan kaki juga. Iya. Oke, kemudian ya itu tadi aja dok mungkin yang ini kan dimensinya eh, oh ini ya kayaknya kalau dari panduan panduan fasilitator nggak perlu dok ini dipecah-pecah terlalu banyak ini nanti. Iya, betul. Itu tadi aja yang 3 terus kemudian ya ya dengan menerapkan ini juga lah ya berpusat patient centered kemudian kolaborasi Kolaborasi. komunikasi yang Interprofesional. efektif. Nah itu strateginya dok strateginya. Oke. Nah, strategi kita dengan komunikasi yang efektif berarti kan Kolaborasi bagaimana interprofesional. ya ya kan kalau dengan pasien dengan tingkat pendidikan yang seperti ini ya level sosial ekonominya itu gimana enaknya komunikasinya gitu supaya dia ini masuk ke apa dia tuh ke eh, ranah pemikirannya gitu ya meresap ke hati gitu apa yang kita konsultasikan. Pemanfaatan teknologi juga bisa dok. Jadi kalau mau pemanfaatan teknologi, misalnya apa tuh apa eh, disuruh dia Aplikasi.
ya mendownload aplikasi. aplikasi. Aplikasi itu dia mengukur tekanan darah, dia catat. Nah, itu kadang-kadang kan Hmm. ada pasien yang telaten ditulis gitu di buku notes gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau buat di aplikasi, dia pasien juga punya handphone, dia bisa input, jadi dia tahu perkembangan penyakitnya, jadi lebih aware. Begitu. Kalau dukungan keluarga gimana dok? Kita harapkan untuk Ini kan menggalang dukungan keluarga. hanya ada istri dan 2 anak di luar, mau nggak mau kan kita harus Hmm. komunikasi dengan anaknya ya dok ya, untuk Hmm. mengadakan family meeting atau kita berkoordinasi dengan kedua anaknya dok yang lagi di luar negeri itu untuk sering-sering kita mengedukasi anak-anak dan istrinya gitu dok. Mm-mm. Iya, jadi mungkin kadang-kadang orang tua ini senang ya ditelepon anaknya gitu, mungkin Anaknya bisa. ya. Tapi kalau langsung yang mungkin dia interaksi langsung tiap hari kan dengan istrinya, mungkin untuk makanan ya dok, Terutama makanan di makanan. rumah tuh. Jadi kalau untuk dietnya ini kan pasti diperhatikan karbohidratnya sama garam ya dok ya, garam. Nah ini bagaimana nih caranya di rumah itu gitu. Nah kadang kita bisa bilang ya si ibunya mumpung kan mungkin masih sehat ya, kita cek juga mungkin tekanan darahnya bagus. Udah ibu kan sekaligus biar ini apa namanya barengan sama bapak sekalian kita memberikan dukungan sama bapak. Makan nggak usah pakai garam misalnya. Jadi satu rumah itu semua restriksi garam. Jangan cuman si bapak aja yang disuruh stop garam gitu ya. Nanti dia kan merasa, waduh yang lain makannya lahap, garamnya cukup. Saya sendiri nggak pakai garam. Terus kemudian cuma dikasih ubi rebus sama sama pisang rebus misalnya snacknya. Sementara yang lain itu makannya kue donat segala macam gitu ya. Nah ini juga untuk dietnya ini selain untuk si pasiennya, tapi kita minta dukungan keluarga juga untuk berpartisipasi ikut dietnya bareng dengan si pasien. Toh juga kan bisa untuk Solidar loh dok ya. iya solidaritas dan juga pencegahan juga kan mana tahu. Nah, apalagi buat anak-anaknya, Dok. Nah, anak-anaknya ini kan bapaknya ada diabetes dan hipertensi, kita sudah bisa mulai pencegahan yang preventif yang primer. Nah, jadi supaya dia memperhatikan konsumsi gula. Jadi dietnya itu kita berikan ke pasien tapi juga minta dukungan keluarga sekaligus juga masuk di situ kita untuk primary prevention sebelum terutama untuk anak-anaknya tuh. Iya mungkin iya sudah cukup ya secara garis besarnya Lengkap kira-kira sekali itu. dok ya. Lengkap sih dok. Nanti bisa ditambahkan lagi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing kalau di tempat praktek kita masing-masing ya dok. Pada intinya kan memang kita mau patient engagement ya. Jadi pasien itu dengan kita sama-sama gitu. Jadi bukan bukan posisinya kita menggurui pasien, tapi pasien kita bantu untuk bisa sehat gitu. Dan kita juga bantu pasien kiranya keluhannya apa. Jadi ini kita minta juga feedbacknya. Gimana Pak, makanannya enak gitu ya. Nah, saya dulu pernah waktu baru selesai tamat dokter tuh kerja di klinik hemodialisis. Jadi dengan Prof Harun waktu itu. Beliau Bapak Ginjal untuk di Sumatera Utara itu ya, dinobatkan Bapak Ginjal Sumatera Utara. Jadi itu dia ngasih tahu tuh, jadi nggak boleh pakai garam, tapi gimana caranya supaya makanan itu tidak hambar gitu. Jadi misalnya dengan diperkaya bumbu-bumbunya gitu. Nah, terus kemudian kita kasih saran lah, misalnya kadang pasien juga nanya kalau pakai garam Himalaya boleh nggak? Nah, berarti kan kita harus cari juga ya dok, garam Himalaya itu natriumnya banyak nggak gitu. Kalau toh sama aja ya harus kita bilang ya daripada pasien buang-buang uang untuk beli garam yang mahal, ya udah biarin aja nanti lidah kita juga terbiasa kok gitu dengan tidak adanya garam. Jadi sabar aja dulu selama 1-2 minggu ini nanti akan terbiasa gitu. Nah jadi pasien dalam menjalani proses apanya ini terapinya ini kan banyak masalah-masalah. Jadi kita bisa tanya minta feedbacknya dari pasien dari apa namanya regimen terapi yang diberikan kira-kira apa yang dirasakan pasien, apa yang dia rasa tidak nyaman, tidak enak.
dan kita bisa bantu berikan saran. Mungkin begitu, Dok. Tambahan. Ada lagi mungkin dari yang lain, Dok? Silakan. Silakan teman-teman. Atau mungkin ingin menambahkan lagi dari yang tadi itu apa? Tuh, patient coordinator ya. Nah, ini sekarang lagi di Medan kita lagi pilot project, Dok, untuk penanganan gagal ginjal kronis. Nah, ini dari PDKI juga sebenarnya yang terlibat. Jadi teman-teman PDKI pilot projectnya melibatkan beberapa klinik. Jadi kita screening pasien dengan mulai ada gangguan ginjal. Jadi dari data, sayangnya data BPJS itu banyak sekali, Dok, tapi tidak teranalisis gitu. Jadi cuman sekedar ya udah ada pemeriksaan tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, itu diharapkan kita sebagai KKLP data-data pemeriksaan rutin HbA1c, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan yang lain-lain itu bisa kita analisis. Bisa kita analisis kira-kira bagaimana misalnya pasien itu ada pemeriksaan ini ya ureum kreatinin. Nah, itu kan sebagai early marker Iya, bahwasanya pasien ini udah mulai ada tanda-tanda mau jatuh ke gangguan ginjal. Iya. gangguan ginjal. Nah, jadi kita sudah bisa di situ, misalnya dia obat antihipertensi yang selama ini pakai ACE inhibitor, mungkin kita bisa sarankan pakai ARB. Nah, atau misalnya pakai kalsium antagonis yang amlodipin. Nah, itu kan tidak nephroprotector kan, Dok? Yang nephroprotector itu kan ARB. Nah, jadi ini bisa kita sarankan, ini ginjal sudah mulai memberikan lampu kuning ya. Nah, ini bisa cepat kita perhatikan supaya pasien tidak jatuh ke gagal ginjal kronis sehingga harus hemodialisis. Nah, jadi ini sekarang kita buat pilot project. Menariknya, kemarin kita baru kumpul bersama tuh di kantor BPJS. Jadi dari BPJS, Dinas Kesehatan, kemudian dari spesialis penyakit dalam khusus ginjal dan hipertensi, dari klinik layanan primer, kemudian dari rumah sakit juga. Jadi FKRTL dengan FKTP. Nah, ini kita duduk bersama, dan lucunya itu dokter spesialis ginjal hipertensi ini tidak tahu bahwa pasien-pasien PRB itu dapat pemeriksaan rutin. Mereka tidak tahu gitu. Jadi Oh, mereka bilang, wah kalau ada ini bagus sekali gitu. Nah, jadi sementara kita yang dapat itu kan kita nggak tahu ini data mau gimana interpretasinya. Nah, jadi sekarang tuh mengalihkan atau ada apa ya, alih ilmu lah. Jadi yang si dokter spesialis ginjal hipertensi tadi itu ngajarin kita yang di FKTP, dokter yang KKLP, ini loh cara untuk ngitung faktor resiko, stratifikasi resikonya, kemudian lihat apa tanda-tanda kalau dia sudah mulai ada perburukan ginjal, mulai dari ngitung creatinine clearance dan sebagai glomerular filtration rate. Nah, itu diajarin, Dok. Nah, jadi diharapkan nanti setelah proyek ini nanti selesai, kita lihat bagaimana outcome-nya. Ini mungkin nanti di teman-teman semua di seluruh Indonesia nanti kita akan melibatkan juga nih masing-masing daerah dokter spesialis ginjal hipertensinya untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang sama gitu. Nah, jadi kan beban biaya untuk hemodialisa diharapkan nanti bisa turun, Dok, kalau demikian. Jadi kita bisa identifikasi dengan cepat. Ya, paling tidak, kalaupun memang toh dia harus jatuh ke hemodialisa, yang harusnya beberapa, misalnya 6 bulan lagi hemodialisa, jadinya 2 tahun lagi baru jatuh ke hemodialisa. Itu kan udah lumayan, Dok, untuk pembiayaan kesehatan kan. BPJS itu bersemangat sekali itu melihat hitung-hitungan angka berapa miliar dana yang akan bisa dihemat. dihemat dengan kita di KKLP ini. Jadi makanya, Dok, sekali lagi itu Menteri Kesehatan dengan BPJS itu sayang banget, Dok, dengan SPKKLP. Kita minta apa itu pasti disupport, karena beban kesehatan itu kalau bisa selesai di kita itu banyak banget yang bisa dihemat. Betul. Itu, Dok. Asuransi juga begitu, Dok. Sebenarnya mereka juga Oh bisa iya, menghemat klaim. iya, betul. Kan artinya kalau SPP KLP kita bekerja yang kayak gini, misalnya dalam hal ini discharge planning gitu ya, berjalan dengan baik, jadi readmisinya turun,
klaim asuransi kan turun banyak, Dok. Betul, betul, betul. Ini malah sekarang saya dengar dari Singapura mau benchmarking ke kita. Jadi mereka pengen lihat nih kita penanganan kesehatan kita dengan BPJS ini melibatkan SPKKLP ini bagaimana. Mereka tertarik sekali, Dok. Jadi negara sekecil Singapura dengan penduduk yang cuma berapa juta aja itu merasa worth it itu kalau di layanan primer itu kuat gitu. Mm-mm. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa berhasil ini perjuangan kita sama-sama. Oke, mungkin Udah lewat jamnya, Dok. sudah ya Katanya lewat belum semua. dipanggil Kita juga, iya. kembali Kembali biasanya ke main room ya, Dok ya? ya kita kembali ke main room ya, Dok. Iya. Iya, baik. Terima Siap. kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih, banyak Dokter. Dokter Ya, Ivan. tadi dok. Dokter Iwan, makasih banyak Makasih ya, Dok. banyak, Dok. kita sudah ambil foto, Dok, Banyak. untuk dokumentasi sudah belum? Foto Anu, dulu Bang dok. Ridwan? Nah, barangkali perlu. Selalunya Iya, kan sebelum sempat foto udah ditarik ke main room kita. iya. Sudah dok, Jadi kita sudah foto. udah Oh, foto sudah Saya ya. sih ya. sudah Oke, foto, Oke. ya oke. betul. Sip. Termasuk Kebetulan tadi yang ada co-hostnya slide-nya, ada filenya. Oh iya, absen juga jangan lupa. absensi nanti Dokter Jenny biasa tolong Jen di grup ya, Iya. Ya dok. Iya. Oh, absen. link absen. Ya, mudah-mudahan nanti di